Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan. Video kali ini akan membahas mengenai kampanye praktik baik dengan judul Penerapan Scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran pidato persuasif di kelas 9F SMP Negeri 1 Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan yang diampu oleh Dr. Arifiyadi MSc MPD dari Universitas Jember. Pada kali ini saya Firdaus Eka Febrianti yang mengikuti program profesi guru calon guru gelombang 2 tahun 2024 melaksanakan PPL di SMP Negeri 1 Jember. Oleh karena itu, pembahasan video ini akan mengacu di kelas 9F yang saya ampu di SMP Negeri 1 Jember. Berikut pembahasannya. Pembahasan pertama mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan sebuah metode yang memahami bahwa kemampuan perkembangan individu dapat digolongkan menjadi kemampuan aktual dan kemampuan potensial. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Menurutnya, jarak antara kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas di bawah bimbingan orang dewasa yang biasanya di sekolah kita sebut guru dan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat merupakan kemampuan potensial. Sedangkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah secara individual itu disebut dengan kemampuan aktual. Agar lebih mudah memahami konsep ZPD, mari kita lihat gambar berikut. Ada 3 lingkaran pada gambar tersebut. Yang pertama ada lingkaran berwarna hijau, kemudian ada lingkaran berwarna kuning, dan ada lingkaran berwarna merah. Pada lingkaran atau zona berwarna hijau, seorang anak atau peserta didik dapat menyelesaikan tugas ataupun permasalahan sesuai dengan kemampuan individualnya. Hal itulah yang tadi kita sebut dengan kemampuan aktual. Pada lingkaran kedua, lingkaran yang berwarna kuning, seorang anak atau peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan ataupun tugas dengan bantuan orang dewasa atau rekan sejawatnya. Yang ini kita sebut dengan ZPD atau Zone of Proximal Development. Yang tadi di awal kita sebut juga sebagai kemampuan potensial. Oleh karena itu, ZPD atau Zone of Proximal Development dapat dipahami sebagai kemampuan potensial anak. Selanjutnya, pada lingkaran ketiga yang berwarna merah, tugas ataupun permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh anak atau peserta didik karena tidak sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Scaffolding. Scaffolding merupakan kata lain dari pemberian bantuan. Scaffolding merupakan metode yang digunakan untuk memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk mendorong keaktifan mereka dalam proses belajarnya. Guru dapat memberikan bantuan bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Selama proses pembelajaran, bantuan akan berangsur-angsur dikurangi agar peserta didik dapat mencapai kemandirian belajar dan memiliki sikap tanggung jawab. Hal itu dikemukakan oleh Purwasih dan Rahmadani pada tahun 2021. Untuk memahami scaffolding lebih jauh, mari kita pelajari tentang komponen scaffolding. Ada 4 komponen scaffolding di sini. Yang pertama adalah konseptual. Komponen konseptual membantu peserta didik dalam memecahkan masalah kompleks sesuai dengan konsep-konsep yang telah dipelajari. Yang kedua adalah komponen metakognitif. Komponen metakognitif menyelesaikan tugas dan pemecahan masalah dengan cara project plan dan progress report. Yang ketiga adalah komponen prosedural. Komponen ini membantu peserta didik dalam memanfaatkan media dan sumber belajar dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat adalah komponen strategis. Komponen ini membantu peserta didik menentukan alternatif pengerjaan tugas dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dari project plan. Kemudian metode scaffolding. Ada 4 metode scaffolding di sini.
Yang pertama adalah motivasi atau pemberian dorongan. Guru dapat memotivasi peserta didik dalam memecahkan masalah ataupun mengatasi kesulitan belajarnya. Hal ini akan membantu peserta didik lebih percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah modeling atau memberikan contoh. Guru dapat memberikan contoh pengerjaan ataupun instruksi pengerjaan yang dapat diambil oleh peserta didik. Contoh-contoh yang konkret akan memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah reminders atau mengingatkan kembali. Hal ini tentunya biasa dilakukan oleh guru pada saat kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan pengingatan kembali ini membantu peserta didik untuk merecall pemahaman-pemahaman lampaunya. Kemudian yang keempat ialah checking atau memastikan. Pada metode checking, guru harus memastikan apakah langkah-langkah ataupun cara pengerjaan dan hasil pengerjaan dari tiap-tiap peserta didik sudah benar atau belum. Aktivitas scaffolding. Yang pertama ialah mengidentifikasi zone of proximal development pada peserta didik. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui zona-zona yang perlu diberikan bantuan pada masing-masing individu peserta didik. Yang kedua ialah mengelompokkan peserta didik berdasarkan ZPD-nya. Nah, setelah melakukan asesmen diagnostik, guru memberikan penilaian pada asesmen-asesmen tersebut. Guru dapat mengetahui bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan dan bagaimana kemampuan awal tiap individu peserta didik. Melalui pengetahuan kemampuan awal tersebut, guru dapat mengelompokkan kelompok-kelompok belajar berdasarkan kemampuan kognitif mereka, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa tertinggal dalam kegiatan belajar kelompok. Yang ketiga ialah memberikan penugasan pada LKPD. LKPD yang diberikan pada tiap-tiap kelompok seyogyanya dimodifikasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap kelompok. Jadi, tidak ada kelompok yang mengalami kesusahan ataupun merasa terlalu mudah dalam tugas yang diberikan. Yang keempat ialah pemberian scaffolding. Scaffolding atau pemberian bantuan dapat dilakukan oleh guru, mulai dengan memberikan instruksi tugas yang jelas, kemudian membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, ataupun dengan pemberian bantuan rekan sejawat melalui aktivitas diskusi ataupun pemberian argumen. Kemudian yang kelima ialah kegiatan presentasi. Peserta didik dalam hal ini ialah secara berkelompok dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Teman-teman kelompok lain dapat memberikan tanggapan ataupun umpan balik kepada kelompok yang sedang presentasi. Kemudian yang keenam ialah refleksi dan evaluasi pembelajaran. Guru dan peserta didik sama-sama melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan bagian-bagian yang perlu ditingkatkan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ialah permasalahan di kelas 9F. Yang pertama, peserta didik masih belum bisa menyampaikan kesulitan belajarnya karena guru pengampu bahasa Indonesia di kelas 9F sebelum PPL datang itu tidak mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan baik. Kemudian yang kedua, ada 2 orang peserta didik yang terlihat tidak akur sehingga ketika diminta untuk bekerja sama secara berpasangan, mereka itu tidak bisa mengerjakan tugas sampai selesai. Kemudian yang ketiga ialah peserta didik masih sering menolak jika berkelompok dengan teman yang bukan teman dekatnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, aktivitas scaffolding yang saya lakukan pada saat PPL di kelas 9F adalah yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik yang tidak percaya diri dalam mengerjakan tugasnya. Ini juga berlaku kepada peserta didik yang tidak berani menyampaikan kebutuhan atau kesulitan belajarnya. Motivasi yang diberikan berupa kata-kata untuk menguatkan percaya diri mereka serta memberikan perlakuan khusus seperti bertanya jawaban spontan dalam menjelaskan materi, kemudian ketika mereka sudah mulai tidak fokus saya memanggil namanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah memberikan pendampingan kepada peserta didik agar permasalahan yang membuat mereka tidak akur seperti pada permasalahan sebelumnya itu tidak berdampak pada akademiknya.
Kemudian yang ketiga ialah menggunakan pendekatan scientific learning dan student centered learning untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembahasan kedua mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD di SMP Negeri 1 Jember, utamanya kelas 9F mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, saat berdiskusi dengan rekan sekelompok, peserta didik mampu menyampaikan kesulitan materi yang sedang dipelajari. Rekan sekelompok berperan dalam membantu menjelaskan materi atau memberikan instruksi penugasan ulang yang belum dipahami oleh peserta didik. Kedua, guru mengondisikan peserta didik dalam kegiatan kelompok belajar supaya dapat melihat pola interaksi yang dapat meminimalisasi kesenjangan pemahaman antara peserta didik yang mampu dan kurang mampu memahami materi. Yang ketiga, setelah dilakukan scaffolding, peserta didik lebih antusias dan terlibat aktif dalam menyelesaikan LKPD berkelompok karena mereka merasa bahwa instruksi yang diberikan sudah jelas. Yang keempat, dapat merangsang kemampuan berpikir peserta didik dalam menyusun potongan-potongan struktur pidato persuasif. Selanjutnya, yang kelima ialah mendukung adanya kolaborasi antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan rekan sejawatnya. Kemudian yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima keberagaman yang ada di dalam kelas, baik itu keberagaman kemampuan ataupun keragaman budaya. Kemudian yang terakhir ialah peserta didik berlatih mengungkapkan argumentasinya saat presentasi, serta menghargai pendapat rekan sebayanya saat pemberian umpan balik. Pembahasan ketiga mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD di 9F SMP Negeri 1 Jember. Pembelajaran. Guru memberikan instruksi penugasan yang jelas dan memberikan panduan yang tepat saat diperlukan. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang mengakomodasi dan membantu peserta didik mengatasi hambatan atau tantangan belajarnya. Ketiga, guru menyediakan materi yang relevan sehingga dapat dimengerti oleh peserta didik serta membangun pengetahuan baru dan pengetahuan bermakna mereka. Yang keempat, guru memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memacu motivasi belajar peserta didik. Replikasi. Pertama, kompetensi guru dalam menelaah tingkat hambatan dan pemberian bantuan yang tepat supaya peserta didik dapat mencapai pembelajaran mendalam dan pembelajaran bermakna baginya. Kedua, guru secara aktif melibatkan diri dalam mendukung kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketiga, guru memilah sumber belajar yang dapat mendukung perkembangan belajar peserta didik secara optimal. Berikut merupakan lampiran dokumentasi scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya lakukan pada materi pembelajaran pidato persuasif di kelas 9F SMP Negeri 1 Jember. Pembelajaran ini saya lakukan 3 kali pertemuan karena pada pertemuan pertama dan kedua, jam pembelajaran terpotong karena ada penyampaian visi misi oleh calon ketua dan calon wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Jember. Kemudian pada pertemuan kedua, jam pembelajaran terpotong karena adanya pemilu calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Jember. Kemudian pada pertemuan terakhir atau gambar yang paling kecil di situ, saya memberikan scaffolding pada salah satu peserta didik yang mengalami hambatan belajar yang cukup besar dan mengalami ketertinggalan pemahaman karena adanya dispensasi dari sekolah untuk mengikuti kegiatan perlombaan futsal. Nah, berikut merupakan sumber rujukan yang telah saya gunakan dalam menyusun video praktik baik mengajar PPL di SMP Negeri 1 Jember dalam mengatasi permasalahan dan memberikan bantuan atau scaffolding pada ranah ZPD. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 9F, materi pidato persuasif SMP Negeri 1 Jember. Terima kasih sudah memirsa dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.